Anaknya yang baru berumur 2 tahun tanpa sengaja merekam, hal yang bikin ibunya sangat malu. Ternyata inilah faktanya. Saya dahulu tidak pernah mengerti apa itu namanya sakit hati hingga ingin mati. Namun sekarang saya telah ngerti perasaan yang segera saya buat saya ingin mati waktu itu juga. Sayang, anakku masih sangat kecil. Jadi ceritanya kantorku ingin mengadakan acara besar yang buat saya harus mempersiapkan diri di acara itu setiap malam pulang kantor. Untungnya mertuaku ingin menolong menjagaku anakku yang baru berumur 2 tahun. Suamiku dapat juga pulang ke rumah mamanya setiap hari saat aku jemput anakku. Saya juga jadi tenang. Namun 1 minggu sebelumnya acara kantorku, mertuaku katakan saudaranya di luar kota ada yang meninggal. Jadi dia mesti pergi ke sana. Saya sudah tahu hal ini, namun saya juga bingung siapa yang ingin menjaga anakku. Di saat seperti ini, sepupuku katakan dia bersedia bantu saya jaga anakku. Dia buka salon, namun belakangan ini salonnya sepi. Jadi siang hari dia dapat bantu saya menjaga anakku. Sesudah suamiku pulang kantor, dia akan menjemputnya di sana. Sepupuku berumur 30-an dan belum menikah, bahkan dia tidak memiliki pengalaman mengurus anak. Namun karena tidak ada alternatif lain, selanjutnya saya juga sepakat. Untung anakku itu penurut. Dia hanya suka main iPad serta beberapa foto sendiri, jadi tidak sangat sulit menjaga dia. Sehari sebelum acara kantorku itu, kami harus menyelesaikan persiapannya hingga awal hari. Namun saat pulang saya tidak melihat suami dan anakku. Saya ingin telepon. Suamiku datang menggendong anakku yang telah tidur pulas. Tubuhnya bau bir dan kelihatan sangat lelah. Suamiku menjelaskan sepupuku membawa anakku pergi ke rumah temannya main dengan anak-anak rekannya. Jadi anaknya tidak ingin pulang. Saya juga suka mendengar hal itu, meskipun terakhir saya sibuk dan lelah. Namun suamiku harus kerja dan menjaga anak juga sangat capek. Waktu itu saya ingin menyuruh suamiku cepat pergi mandi dan istirahat. Ternyata dia telah ketiduran di sofa. Saya pikir dia tentu sangat capek. Akhirnya saya mulai membereskan barang-barang anakku. Saya harus mencharge baterai iPad anakku agar besok dapat dipakai main lagi. Saat saya lagi charge HP-nya, saya sambil mikir apa ya saya mesti download sebagian film lagi buat dia. Selalu saya berpikir anakku suka beberapa foto. Saya ingin melihat dia foto yang dia sudah ambil. Namun saat saya buka foto albumnya, saya hanya dapat diam dan terkejut. Di dalam foto itu banyak foto yang berantakan dan video yang tidak jelas. Ada video ruang tamu rumah sepupuku dan sofa bunga-bunganya dan seorang lelaki. Di dalam video yang tidak jelas itu ada seorang lelaki dan wanita yang tengah berhubungan seks. Sedang anakku dibiarkan saja di samping. Apalagi kedua orang itu saya sangat kenal. Waktu itulah saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan. Di dada seperti pukul dan saya susah bernafas. Saya coba bertahan dan memanggil sepupuku di dalam chat. Udah tidur? Belum. Suami sama anakmu telah sampai rumah? Saya tidak jawab. Saya segera kirim satu foto. Dengan cepat dia menjawab, Kalian benar-benar tidak tahu malu, jawabku. Lalu sepupuku menjawab dengan begitu panjang. Karena Anda telah tahu, ya gak ya?
Dari kecil Anda hidup lebih enak dari saya. Nilaimu juga bagus. Anda memiliki kerjaan bagus dan suami yang baik. Saat ini Anda baru merasakan yang namanya tidak enak. Saya kasih tahu ya, selama saya telah bersama suami Anda 2 tahun. Saya juga tidak takut Anda tahu. Malahan bagus, saya tidur dulu. Saya tumbuh besar bersama sepupuku karena mamanya meninggal dan dia tinggal bersamaku. Saya selalu anggap dia cici kandungku. Saya gemetar dan tidak jawab apa-apa. Lalu saya mendengar HP suamiku bunyi. Dia segera masuk ke dalam kamar. Dia memelukku dan minta maaf. Namun, lalu saya menamparnya. Suamiku berkata, "Jangan keterlaluan, kita dapat ngomong pelan-pelan. Saya tidak takut sama kamu." Waktu itulah saya telah tidak percaya apapun lagi. Saya mencintai dia bertahun-tahun dan menginginkan bersamanya seumur hidup. Namun ternyata besoknya saya tidak pergi ke acara kantorku dan segera mengurusi surat perceraian. Saya tidak mengambil satu barang juga dari rumah. Saya hanya membawa anak pergi ke kontrakan punya perusahaanku. Saya ingin untuk anakku berjuang jadi ibu yang baik. Saya hanya ingin mati saja. Sayang, anakku masih sangat kecil.